Halo, jumpa lagi dengan saya Meman di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang di Purwokerto maupun di luar Purwokerto. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Teman-teman semua, pada online experience hari ini ada lagu serta firman Tuhan yang akan kita simak bersama. Dan sebentar rekan saya Ruth dan GCC Band akan menyanyikan dengan sebuah lagu yang pastinya akan menguatkan kita. Dan setelah rekan saya Ruth dan GCC Band menyanyikan lagu, kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Yaro Hareva. Semoga firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita kekuatan, dan setelah firman Tuhan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu di mana Anda berada bisa menyiapkan anggur atau sirup dan roti atau biskuit untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus ini suatu ucapan syukur serta mengingatkan kepada kita akan kasih Tuhan, di mana kita adalah manusia berdosa, manusia yang tidak sempurna. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus mau mati untuk menebus dosa saya dan Anda semua. Kasih Tuhan yang tiada batas dan tiada memandang latar belakang dan siapapun kita, Dia tetap mengasihi dan peduli kepada Anda dan saya. Mari pada hari ini kita simak bersama apakah teguran dan kekuatan firman Tuhan untuk Anda dan saya hari ini. Dan marilah di bulan Juni 2024 yang ceria ini kita harus bersemangat dalam menjalani hidup, antusias dalam bekerja, berkarya dan beribadah, dan optimis bersama Tuhan. Mari kita akan segera saksikan dan bergabung dalam online experience hari ini. Dan untuk informasi tentang khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. God bless you. Hari ini kami mau katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Cinta Kau selamanya. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Bersama kita nyanyikan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup
Jemaat Tuhan nyanyikan sekali. Yesus selamanya, Yesus Nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, Kucintakan selamanya. sekali Yesus, Sekali Yesus selamanya.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap semoga kita semua tetap dalam keadaan baik-baik saja dalam perlindungan tangan kasih Tuhan ya. Tidak terasa setengah tahun dari 2024 ternyata kita bisa melaluinya ya Bapak Ibu, dan semoga di bulan-bulan yang akan datang juga penyertaan Tuhan yang sama akan terus Ia nyatakan kepada kita. Amin. Amin ya. Oke. Bapak Ibu, hampir setiap minggu sebagian besar dari kita rutin datang ke gereja. Bahkan mungkin bukan hanya sekali seminggu ya. Mungkin ada mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain yang ada di gereja kita. Tapi saya ingin bertanya gitu. Dari sekian lama kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, puluhan tahun kita datang ke gereja minimal sekali seminggu. Nah, kira-kira selama ini apa sih yang kita cari ketika kita datang ke gereja? Apakah kita mencari bangunannya yang keren menurut pemikiran kita, menurut keinginan kita? Mencari bangunan yang indah dan megah gitu. Atau mencari pemimpin atau pengkhotbah yang berkarisma, pengkhotbah yang ganteng, keren seperti saya sore hari ini? Oh enggak ya. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu? Nah, silakan dijawab dalam hati masing-masing ya. Sebagai pengikut Tuhan, sebagai pengikut Tuhan Yesus, apakah ini yang tadi keinginan kita itu yang ingin kita cari, apakah ini benar yang kita butuhkan sebagai pengikut Tuhan Yesus atau bukan? Apakah ini gereja yang diinginkan oleh Tuhan ada di dunia ini? Lalu gereja seperti apa sih yang coba kita perkenalkan kepada dunia ini di tengah zaman yang seperti ini saat ini? Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula di mana mereka ini adalah cikal bakal dari berkembangnya kekristenan hingga saat ini. Nah, ini mereka adalah jemaat mula-mula ya. Nah, mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47. Tapi kita hanya baca 3 ayat saja. Saya akan bacakan bagi kita Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 43. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah ya. Nah, saudara, ayat yang barusan saya bacakan ini adalah kisah kelanjutan peristiwa setelah Pentakosta. Nah, jadi setelah para murid itu menerima kuasa Roh Kudus, maka mereka itu mulai berani bersaksi, mulai berani berkhotbah di depan umum. Termasuk Rasul Petrus. Kalau kita misalnya lihat kisah penangkapan Yesus, Petrus itu kan takut ya. Dia sembunyi dan bahkan menyangkal Yesus. Karena dia tahu kalau dia ketahuan sebagai pengikut Yesus, maka ia juga bisa ditangkap ataupun dikucilkan. Nah, jadi dia menyembunyikan diri bahkan menyangkal Yesus pada saat itu. Tetapi setelah Pentakosta, setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus, sekarang mereka berani bersaksi, berani berkhotbah di depan umum. Dan sehingga juga pada saat itu karya Roh Kudus dinyatakan sehingga terjadi ledakan jumlah orang percaya, jumlah orang yang memberikan diri untuk dibaptis, yakni sebanyak 3.000 jiwa. Nah, saudara-saudara, peristiwa Pentakosta ini terjadi di Yerusalem ya. Karena Yerusalem itu adalah pusat ibadah orang-orang Yahudi pada saat itu. Jadi dimanapun kampung halaman mereka, jauh sekalipun, mereka akan datang ke Yerusalem untuk beribadah gitu. Nah, jadi peristiwa Pentakosta itu terjadi di momen yang pas gitu, orang lagi berkumpul. Nah, setelah peristiwa itu kemudian mereka pulang ke kampung mereka masing-masing. Ada yang mungkin ke Yudea, ke Galilea, dan tempat-tempat yang mungkin jauh.
Tetapi ternyata karya Roh Kudus itu terus dinyatakan melalui mereka. Orang-orang yang tadinya dibaptis ini sudah dibaptis di Yerusalem, kemudian mereka memiliki spirit yang sama sehingga mereka mulai berkumpul, mereka mulai berkomunitas. Dan itu nanti akhirnya membuat jumlah mereka bertambah setiap harinya. Dan itu menjadi cikal bakal dari kekristenan gereja sampai saat ini. Nah, kita akan mengobservasi dan sekalian menjadi bahan perenungan kita pada hari ini. Bagaimana kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu. Yang pertama adalah mereka berakar dalam firman, dalam pengajaran para rasul. Jadi mempelajari firman Tuhan merupakan ciri khas dari jemaat mula-mula pada saat itu. Dan itu yang membuat mereka bertumbuh, Bapak Ibu. Jadi ketika mereka sudah menerima pengajaran dari rasul-rasul, dari murid Yesus, maka kemudian apa yang mereka terima tersebut mereka pelajari, mereka berkumpul untuk belajar bersama. Nah, Bapak Ibu, mempelajari firman Tuhan bukan berarti kita itu ragu ya dengan firman Tuhan, enggak kok. Tetapi ketika kita belajar firman Tuhan, justru kita semakin mengenal Tuhan yang kita percayai selama ini. Jadi ketika kita baca, mendengar firman Tuhan, itu menjadi jalan bagi kita untuk bisa mengenal Tuhan yang kita percayai selama ini. Dan bukankah juga firman Tuhan adalah suatu hal yang sangat kita butuhkan di dalam hidup kita. Dari hari lepas hari, bukankah perkataan Tuhan, bukankah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Tuhan Yesus itu pernah berkata ya, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, jadi kita juga butuh firman Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam melewati hari-hari kita. Tetapi Bapak Ibu, yang lebih terpenting dari membaca dan mendengar firman Tuhan adalah melakukannya. Jadi bukan hanya berhenti di mendengar, tetapi juga melakukannya. Dan ini yang membuat jemaat mula-mula bertumbuh pada saat itu, membuat kekristenan berkembang pada saat itu. Jadi yang menjadi aplikasinya bagi kita ya, jika kita mau bertumbuh, jika kita mau mengenal Tuhan, maka baca dan dengar firman Tuhan, serta mari kita melakukannya. Dan saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memampukan setiap kita. Nah, kedua yang dimiliki oleh jemaat mula-mula pada saat itu adalah mereka hidup dalam persekutuan. Saudara, ada sebuah series berjudul Game of Thrones. Nah, series ini ini adalah cerita fiktif ya. Nah, di mana di dalam series ini diceritakan bahwa dunia itu, di dalam series itu dikuasai oleh 7 klan atau 7 kerajaan yang disebut sebagai Great Houses gitu. Nah, jadi mereka ini, 7 klan ini, ternyata mereka itu memperebutkan tahta gitu. Supaya mereka bisa menguasai seluruh dunia ini. Jadi mereka mengupayakan segala cara bagaimana bisa menduduki tahta itu. Jadi mereka mengalahkan klan yang lain, kerajaan yang lain. Mereka mati-matian berjuang untuk bisa duduk di tahta tersebut. Nah, tetapi ketika mereka ini lagi asik berperang, asik mengalahkan klan yang lain, memperebutkan kejayaannya sendiri gitu. Mereka tidak sadar ternyata ada ancaman besar tuh dari utara. Ancaman besarnya itu di dalam series ini disebut sebagai Evil Winter. Nah, Evil Winter ini adalah disebut di sana ya, diceritakan bahwa dia adalah satu musuh yang bisa menyelimuti seluruh dunia itu dengan es. Sehingga nanti kalau semua udah jadi es, gampang untuk dihancurkan. Nah, 7 kerajaan ini lagi asik berperang untuk memperebutkan tahta sehingga mereka tidak menyadari ancaman yang ada nih. Nah, tetapi kemudian mereka mulai menyadari, oh ternyata ada ancaman nih. Mulai terasa ancaman ini sehingga mereka mulai bekerja sama, mulai menyadari bahwa ternyata tidak penting nih siapa yang duduk di tahta kerajaan yang utama ini nih. Tetapi yang terpenting adalah kekuatan bersama untuk bisa mengalahkan Evil Winter ini nih. Sehingga itu bisa mencegah dunia dari kehancuran dan kesengsaraan.
Yang menarik Bapak Ibu, tahun 2018 Presiden Jokowi memakai series ini, memakai istilah ini saat dia berpidato di depan para kepala negara yang berkumpul di Bali. Nah, dalam pidato itu Jokowi mengatakan satu hal yang menarik dan Presiden Jokowi juga sempat viral gara-gara pidato ini. Nah, dia mengingatkan para kepala negara yang hadir pada saat itu bahwa seharusnya negara-negara yang ada di dunia ini perlu bersekutu, perlu bekerja sama untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. Jika hanya sendiri-sendiri, maka akan justru memperburuk keadaan. Jika hanya memikirkan kejayaan negaranya sendiri, maka hanya akan memperburuk keadaan. Nah, evil winter yang sedang dialami oleh dunia saat ini adalah, di dalam khotbahnya itu dia mengatakan, yaitu kekacauan mata uang, kekacauan pasar global, pemanasan global yang semakin terasa ya saat ini. Batu Raden tuh dulu mungkin 10 tahun yang lalu atau di atas 10 tahun yang lalu lumayan dingin ya. Tapi sekarang tuh sudah berkurang dinginnya dan saya rasa ini adalah efek dari pemanasan global gitu. Dan itu sudah ada di depan mata. Nah, oleh sebab itu Presiden Jokowi itu mengajak semua kepala negara untuk bekerja sama. Tidak bisa hanya memikirkan kerajaannya sendiri. Nah, dari pidato itu Presiden Jokowi viral karena dan diakui pidatonya sangat menggugah hati para kepala negara saat itu. Saudara-saudara, saya rasa prinsip yang sama juga berlaku ya di dalam kehidupan kita. Terlebih kita ini adalah makhluk sosial ya. Kita tidak dapat hidup sendiri. Orang yang udah meninggal aja butuh orang lain ya untuk membawa dia ke tempat peristirahatannya yang terakhir gitu. Nah, jadi sebagai makhluk sosial ya kita pasti membutuhkan orang lain. Dan ini yang disadari oleh jemaat mula-mula pada saat itu Bapak Ibu. Sehingga mereka itu hidup di dalam persekutuan. Saya nggak bisa bayangin ya kalau mereka itu hanya memikirkan diri mereka sendiri. Dan pada saat itu kan jemaat mula-mula menghadapi ancaman ya dari orang-orang Yahudi yang belum percaya pada saat itu, nyawa mereka itu terancam gitu. Nah, saya nggak bisa bayangin jika mereka memikirkan diri sendiri, hidup sendiri-sendiri dan menghadapi kesulitan tantangan tersebut sendiri-sendiri. Kemungkinan besar mereka tidak bisa melewatinya. Dan mungkin kekristenan saat ini belum seberkembang saat ini gitu. Tetapi mereka menyadari akan hal itu sehingga mereka berkomunitas, mereka bersekutu. Nah, saudara-saudara, kita mempercayai satu hal bahwa kita diciptakan menurut gambar dan teladan Allah ya, gambar dan rupa Allah. Artinya bahwa sebagian dari sifat-sifat Allah itu ada di dalam diri kita sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, termasuk sifat bersekutu. Nah, Allah itu juga bersekutu Bapak Ibu. Bersekutu dengan 3 pribadi. Ya, kita percaya Allah Tritunggal ya. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, 3 pribadi ini bersekutu. Memiliki persekutuan yang indah dan mesra satu dengan yang lain. Tetapi mereka tidak bercampur aduk gitu ya. Nah, konsep inilah yang menjadi dasar bagi kita bahwa kita juga memerlukan hidup berkomunitas, berelasi dengan orang lain. Sebagaimana 3 pribadi Allah berelasi satu dengan yang lain. Ya, karena kita adalah manusia yang dicipta sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan saya rasa persekutuan ini juga yang terus diupayakan oleh gereja di tempat ini. Supaya apa? Supaya sebagai anggota tubuh Kristus kita tidak terpisah. Namun justru tercipta satu relasi yang indah. Karena juga hasil dari sebuah persekutuan, dari sebuah komunitas adalah relasi. Dan tentunya membawa kepada Tuhan ya, bukan membawa kepada yang lain. Gitu. Dan banyak hal yang dikerjakan oleh gereja kita yang saya lihat di tempat ini yang terus diupayakan bagaimana komunitas persekutuan kita di tempat ini juga boleh semakin baik gitu. Ada banyak klub ya di gereja kita, ada klub doa, ada klub wanita, umas, ada klub apa lagi? Klub adult, ada Sunday service, ada sekolah minggu, ada youth, bahkan ada
ibadah seperti ini, ibadah raya ya, semua itu bisa menolong kita gitu. Supaya kita bisa memiliki relasi, bukan hanya relasi dengan Tuhan, tetapi relasi dengan sesama kita. Nah, saya ada satu klip yaitu gathering anak-anak youth GCC Prokerto tentunya. Nah, jadi ini adalah salah satu hal yang kami upayakan setiap bulan, diusahakan supaya ada gathering khusus berkumpul gitu anak-anak youth GCC Prokerto supaya bisa terjaga nih satu relasi yang indah di antara mereka. Nah, saya ada klipnya ya. Kita lihat sebentar dulu. Satu kata untuk masing-masing pemain yang mewakili pribadi mereka. Dari sebelah. Ayo main angka boom. 11 sampai 15? Enggak bisa. 11 sampai 15. 17 sampai 100? 12. Asik ya Bapak Ibu pelayanan di GCC Youth. Karena saya awet muda terus gitu. Kenapa enggak ya? Jadi mereka panggil saya kakak gitu. Udah umur segini ya, umurnya jangan dikasih tahu tapi ya. Udah umur segini tapi manggilnya kakak terus gitu ya. Nah, jadi ya mempertegas bahwa saya awet muda gitu. Nah, jadi aplikasinya jangan lupa himbau anak-anaknya untuk ikut ibadah GCC Youth ya setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan banyak hal lagi kegiatan lain yang ada di gereja kita, entah itu sekolah minggu, ibadah raya dan klub-klub yang lain. Semoga kita bisa mengikutinya ya. Termasuk tadi sudah disampaikan juga bahwa kita sudah memulai fellowship nih. Jadi habis ibadah jangan langsung pulang. Bisa ngobrol-ngobrol dulu dengan yang lain, kenal siapa yang belum kenal, siapa namanya gitu. Jadi jadi tempat sarana bagi kita untuk bisa memiliki relasi yang indah di dalam komunitas ini ya. Jadi nanti habis ibadah jangan pulang langsung ya Bapak Ibu. Setuju? Wah, cuma sedikit yang setuju. Setuju lah ya dalam hati ya. Nanti saya tahan di depan pagar. Tetapi saya juga sadar satu hal ya, bahwa dalam setiap perkumpulan yang namanya orang-orang yang berbeda latar belakang itu berkumpul, bisa saja ada kesulitan yang ditemui. Ya misalnya ya masalah perbedaan memang bisa memicu adanya konflik ya. Di rumah aja kita yang satu darah daging dengan saudara yang lain tuh bisa berbeda pendapat dan bisa konflik dan bertengkar gitu ya. Apalagi berkumpul dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Dan ini juga terkadang membuat orang itu menghindari perkumpulan, menghindari persekutuan, tidak mau mengenal orang lain lagi gitu. Aduh, gak mau dekat-dekat lah, nanti gampang tersakiti, gampang terhianati. Sehingga menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di dalam komunitasnya gitu. Nah saudara memang ada kalanya ya orang terdekat memiliki peluang besar nih untuk bisa menyakiti. Tetapi bukan berarti menjadi alasan bagi kita untuk tidak mau bersekutu dengan orang lain. Untuk tidak mau berteman dengan orang lain Bapak Ibu. Karena begini, kita sadar ya bahwa kita ini adalah manusia berdosa ya. Kita memiliki banyak kelemahan. Tetapi meskipun demikian saudara-saudara, ternyata Allah itu tetap mengasihi kita di dalam keberdosaan kita. Tuhan Yesus tetap rela mati di atas kayu salib untuk kita. Meskipun kita banyak dosa, banyak kelemahan yang mungkin masih terus kita gumulkan saat ini. Tetapi kasih Tuhan ya tidak pernah berhenti untuk mengampuni setiap kita. Nah Bapak Ibu, kasih Allah yang kita terima ini yang akan menolong kita. Juga untuk membuka hati kita dan rela memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Nah jadi semoga mungkin kita ada mengalami momen-momen tertentu dengan orang lain yang tidak enak. Nah semoga kasih Allah bisa melunakkan hati kita, bisa melembutkan hati kita dan memberikan pengampunan kepada orang lain. Dan hanya karena kasih dari Allah sajalah sehingga kita memiliki kekuatan untuk bisa mengasihi meskipun sudah tersakiti.
Karena kalau kita melihat bahwa gereja itu bukan kumpulan orang-orang suci Bapak Ibu. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang tidak sempurna. Hanya saja kelemahan dosanya yang berbeda-beda ya. Ada dosa A, dosa B, dosa C. Dan tidak ada dosa yang lebih baik dibandingkan dosa orang lain. Gitu. Nah jadi kumpulan orang-orang yang tidak sempurna. Tetapi Tuhan itu mengizinkan kan orang-orang yang tidak sempurna itu datang untuk menyembah Dia. Dan kalau kita bercermin dengan keadaan gereja mula-mula Bapak Ibu, mereka juga bukan kumpulan orang-orang suci. Bukan mentang-mentang mereka adalah orang yang dekat jaraknya dengan peristiwa Tuhan Yesus, kemudian mereka jadi orang suci. Enggak. Kalau kita baca surat-surat Paulus yang lain, di sana dikatakan bahwa terjadi perpecahan di dalam gereja pada saat itu. Mereka mulai mengelompokkan diri. Oh saya pengikut Paulus, saya pengikut Apolos, saya pengikut Kristus, saya pengikut ini dan lain sebagainya. Nah itu memicu konflik terjadi di dalam gereja pada saat itu. Dan dari masa ke masa ya gereja juga mengalami hal-hal yang seperti itu ya. Tetapi yang menarik adalah justru gereja sampai saat ini terus ada, terus eksis. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan orang-orang yang tidak sempurna itu untuk berkumpul untuk menyembah Dia. Dan kenapa tidak bisa hancur? Karena ya gereja Tuhan, ya Tuhan sendiri yang mendirikannya. Tuhan Yesus itu pernah berkata, sebelum ia ditangkap, dia berkata bahwa ia akan mendirikan gerejanya dan kuasa maut tidak dapat menghancurkannya. Jadi itulah kenapa ya gereja terus ada saat ini. Semakin dibabat, semakin merambat ya. Saya rasa gereja luar biasa berkembang sampai saat ini. Ya karena kuasa maut tidak dapat menghancurkannya. Karena Yesus, karena Tuhan yang membangun gerejanya. Nah semoga kita sebagai anggota tubuh Kristus sebagai gereja, kita juga boleh memiliki persekutuan yang indah di komunitas di tempat ini. Nah yang ketiga, setelah ada persekutuan, maka kemudian ada kepedulian terhadap sesama. Nah salah satu bentuk kepedulian yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula pada saat itu adalah mereka saling menolong. Di sana dikatakan jika ada yang membutuhkan, mereka menjual harta milik mereka. Nah, jadi mereka menunjukkan kepedulian kepada orang lain pada saat itu. Jadi di dalam persekutuan maka kasih tidak bisa dipisahkan. Ketika ada persekutuan maka ada kasih di dalamnya. Satu hal yang menarik, Paulus itu menggambarkan ya di dalam 1 Korintus bagaimana persekutuan dan kasih itu tidak dapat dipisahkan. Di sana digambarkan, gereja itu digambarkan sebagai anggota tubuh. Kan kita ini anggota tubuh Kristus ya. Nah jadi diambil gambarannya dari anggota tubuh kita. Nah anggota tubuh kita ini terdiri dari berbagai anggota yang berbeda-beda fungsinya. Dan semua anggota tubuh yang berbeda-beda ini saling melengkapi, saling membutuhkan. Kan kaki gak mungkin berkata, aku ini bukan bagian dari tubuh. Jadi saya hari ini diam dulu dah. Pasang mode diam dulu nih. Nah tangan juga seperti itu, ya saya bukan anggota tubuh nih, jadi saya nggak mau bergerak dulu. Kan nggak bisa seperti itu. Atau misalnya mata berkata, aku nggak butuh tangan ya masa mata nggak butuh tangan. Minimal kan kalau nangis, kalau lagi galau kan, yang ngelap air matanya kan tangan kita gitu. Nah jadi saling membutuhkan. Dan anggota tubuh yang lain juga tidak bisa bersorak. Misalnya ketika tulang kering kaki kita ini biasanya kepentok meja ya. Nah kemudian tangan gak bisa bersorak gitu. Tangan kepentok, rasain lu, kasihan dia lu gitu. Atau kaki lagi kena paku gitu. Terus dia tangan bilang, oh kasihan kamu ya. Kan gak bisa. Ya bisa-bisa aja sih sebenarnya kalau dia bisa ngomong gitu ya. Cuman kan nanti akibat dari paku tersebut kan dirasakan oleh seluruh anggota tubuh ya. Kepala, tangan, hati kita, mata kita merasakan sakitnya. Nah jadi demikian juga dengan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Saling melengkapi, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan terlebih ya kita tidak bisa senang ya dengan penderitaan orang lain. Ketika anggota tubuh yang lain sedih maka kita ikut bersedih gitu. Ketika anggota tubuh yang lain bersukacita ya kita ikut bersukacita. Bukan justru sebaliknya.
Sedih melihat orang lain senang, dan senang orang melihat senang dong. Nah, jadi ya semoga kita tidak seperti itu gitu ya di tempat ini gitu. Tetapi ya marilah kita memiliki persekutuan yang juga saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan mengasihi sesama adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan jika sesama yang kelihatan saja kita nggak bisa kasih. Nah, jadi ini pertanyaannya bagi kita. Benarkah kita mengasihi Allah? Maka salah satu buktinya adalah kita mengasihi ciptaan Allah tersebut. Nah, itu yang ketiga, dan yang keempat yang menjadi perenungan kita dari jemaat mula-mula adalah mereka memiliki gaya hidup doa. Jadi mereka bertekun di dalam doa dan ini menjadi kekuatan bagi mereka. Mereka mengadakan pertemuan tapi bukan hanya kongko-kongko aja nih. Tetapi mereka juga berdoa dan memuji Tuhan. Dan doa juga dibutuhkan dalam hidup ini ya. Saya tidak tahu ya bagaimana dengan pergumulan kita akan relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kehidupan doa kita selama ini. Tetapi satu hal yang Martin Luther itu katakan, ya, ini adalah satu hal yang saya rasa relate dengan kehidupan kita. Dia mengatakan bahwa berdoa itu satu pekerjaan yang sulit. Setuju? Kenapa? Karena ketika kita berdoa, kita itu masuk dalam satu peperangan yang besar. Peperangannya adalah kita melawan keraguan kita. Kadang kan habis doa, amin, terus kita bilang kan, kira-kira Tuhan jawab gak ya? Ada gak yang biasa gitu? Tuhan, kira-kira Tuhan dengar gak ya doaku ini? Gitu. Nah jadi terkadang kita mengalami peperangan seperti itu dengan keraguan kita, dengan keluh kesah kita. Aduh kayaknya saya banyak minta nih sama Tuhan, kira-kira didengar gak sih? Nah kita juga berperang dengan perasaan tidak layak, perasaan tidak layak. Aduh gak layak lah aku berdoa. Kadang kan kalau ketemu sesama orang percaya gitu ya, sama teman orang Kristen mungkin kita ajak ke gereja, kita ajak berdoa, kita ajak pelayanan. Terkadang bilangnya kan merasa tidak layak ya. Bahkan mungkin ketika berdoa, aduh saya gak layak lah. Orang jalan terus, dosanya ongoing terus. Bukan setiap minggu lagi nih kayak drakor, tapi setiap hari gitu, daily life. Jadi merasa gak layak tuh datang kepada Tuhan gitu. Nah jadi ini peperangan yang kita alami sehingga membuat kehidupan doa kita menjadi sulit gitu. Tetapi kabar baiknya bagi kita adalah ternyata di dalam situasi yang seperti itu, ternyata Tuhan tuh tetap mengizinkan kita datang kepadanya. Dia tetap mengizinkan kita untuk berdoa. Yang mengizinkan kita memanggil namanya yang kudus dengan mulut kita ini yang mungkin menyakiti orang lain. Tapi dia mengizinkan kita untuk memanggil namanya yang kudus di dalam doa. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Bahkan dia bersedia membungkuk untuk mendengarkan setiap seruan doa kita yang kita ini bukan siapa-siapa sebenarnya. Dan bukan hanya itu saja lagi. Tetapi dia mau berbicara kepada kita. Bayangkan Allah yang maha kudus mau berbicara kepada manusia yang hina seperti kita. Nah jadi lawanlah segala keraguan itu, lawan segala rasa tidak layak itu, tetapi datanglah kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa ketika kita juga datang kepada Tuhan, ia juga akan berkarya. Dan ini karya yang ia sudah nyatakan kepada jemaat mula-mula pada saat itu. Nah Bapak Ibu, ini adalah 4 hal yang bagaimana jemaat mula-mula mereka menjalankan keempat hal ini. Dan gaya hidup yang 4 ini membuat mereka juga jumlah mereka semakin bertambah setiap hari. Karena orang lain itu senang ketika melihat mereka. Loh kok hidup mereka ini agak berbeda ya, agak lain ya, enggak kayak orang lain gitu. Nah jadi jika kita juga mau hidup ini menjadi reflektor kasih Allah, mau membuat orang lain tertarik untuk mencari tahu tentang Tuhan yang kita sembah, ya maka mari kita menunjukkan sikap hidup yang mau bersekutu, mengasihi orang lain, kemudian mau berdoa dan belajar firman Tuhan. Nah satu hal yang saya ajak kita lakukan sepanjang minggu ini,
adalah bahwa kalau kita kembali melihat kehidupan jemaat mula-mula, ternyata mereka itu melakukan semua hal ini dengan bertekun. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat 41 sampai 47, ada 2 kali tuh kata bertekun diulang nih. Nah, kata bertekun itu artinya apa? Nah, di dalam bahasa Yunaninya itu artinya melakukan sesuatu dengan gigih. Jadi dilakukan dengan gigih. Melakukan sesuatu meskipun itu sulit. Meskipun sulit namun tetap bertahan. Jadi meskipun pada saat itu mereka berada di bawah tekanan, tetapi mereka tetap bertahan dengan imannya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak diam-diam pergi gitu. Kan kadang orang kalau lagi ngambek diam-diam pergi gitu ya. Nah itu bukan bertekun. Tetapi bertekun adalah meskipun ngambek tapi tetap stay. Tetap bertahan, tetap setia, tetap gigih. Gitu. Dan ini yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Hidup mereka tidak mudah. Tetapi mereka terus bertahan di bawah tekanan. Mereka tetap setia mendengar firman Tuhan. Mereka tetap setia bersekutu, mengasihi orang lain, berdoa. Dan ini yang membuat jumlah mereka bertambah setiap hari. Bertahan dengan setia di bawah tekanan bukan hal yang mudah. Tetapi Tuhan berkarya kepada jemaat mula-mula pada saat itu. Banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Jadi jika hidup kita juga mau menjadi berkat, jika kita ingin hidup ini menyenangkan hati Tuhan, maka cobalah hal ini. Coba bertahan ketika berada di bawah tekanan. Coba tetap stay meskipun itu begitu sulit untuk dijalani. Tetaplah berdoa meskipun terkadang kita mengalami keraguan. Tetap datang kepada Tuhan meskipun berada di dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Karena justru Tuhan senang meresponi kita yang datang kepadanya dengan penuh kejujuran. Karena siapapun kita Bapak Ibu, ternyata Tuhan juga bisa memakai hidup ini untuk memenuhi tujuannya di dunia ini. Keadaan apapun yang terjadi, keadaan jemaat mula-mula yang begitu sulit saat itu, Tuhan pakai untuk membuat Injil semakin tersebar luas. Apapun keadaan kita, juga Tuhan bisa pakai untuk memenuhi tujuannya di dunia ini. Hanya saja yang menjadi pertanyaannya, apakah kita mau terlibat atau tidak? Bola sudah digulirkan di kaki kita, apakah kita siap bermain atau tidak? Nah, semoga karya Tuhan boleh dinyatakan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Sambil perjamuan kudus diedarkan oleh para petugas, saya undang untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan pujian ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus,
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah di dalam menjalani hidup ini, iman kami hanya tetap kepada Engkau. Bahwa hanya Yesus sekali untuk selamanya. Sebentar lagi Tuhan kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Layakanlah setiap kami Tuhan. Karena kami sadar bahwa kami juga sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Hari lepas hari terkadang hidup kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kami memohon belas kasih-Mu Tuhan. Kali ini di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Layakan kami Tuhan. Berkati roti dan anggur yang akan kami makan ini. Biarlah menjadi berkat di dalam hidup ini. Dan biarlah kami boleh terus menyadari bahwa kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari kita mengangkat roti ini dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini di atas kepala kita dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekali lagi mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah semeja dengan Engkau di dalam tubuh dan darah-Mu, dan kiranya ini juga boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, yang jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Apapun yang kami jalani, apapun kehidupan kami yang kami jalani saat ini, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang memberkati juga Tuhan setiap jemaat-Mu di dalam setiap usaha pekerjaan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberkati setiap pelayanan di tempat ini. Tuhan juga yang memberkati setiap persembahan perpuluhan yang diberikan. Engkau yang memberkati semuanya itu boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, dan juga Engkau boleh memberkati setiap jemaat-Mu berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami rindu membawa sukacita dan berkat yang asalnya dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari membuka tangan kita dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kamu sekalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya hingga Kristus datang kedua kalinya. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Ria Roharefa untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberi kekuatan dan semangat yang baru. Dan kepada semua tim GCC Prokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua. Serta kepada Anda semua yang telah menyaksikan tayangan kami ini dengan setia, saya ucapkan terima kasih.
Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa. Sehingga program GCC Prokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Prokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin ataupun persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Maiman, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.